aduh saya Uber mobilnya, saya bilang Pak bapak nabrak di belakang, coba bapak balik, nabrak, dia lihat loh ternyata ada darah memang di bannya. Terus kan ibu-ibu banyak tuh yang pada nonton dari atas tuh, iya ada yang nakal, nih palanya pecah ini, akhirnya kita tutupin koran. Halo Bacol Mania. Aduh, bacol-bacol aja nih gue nih ya. Tapi ini bukan bacol-bacol yang bahan-bahan col-col itu bukan ya. Bacol itu singkatan dari bacotan online. Nah, kenalin dulu sebelumnya gue Adnan, gue Rais. Nah, kita lagi ada program baru nih. Apa tuh Is program barunya? Program kita namanya Bacolin. Apa tuh? Bacolin itu bacol interview. Jadi di sini kita bakal ngundang orang-orang hebat nih. Siapalah yang asik, kita buat ajak ngobrol di sini. Jadi kayak semi-semi podcast gitu ya. Betul. Tentunya berarti setiap minggunya nanti kita bakal undang-undang ya sosok-sosok yang seru lah, yang menginspirasi. Temanya juga beda-beda nanti. Gitu-gitu. Di episode pertama kita mau bahas tentang apa nih, Ci? Oke. Jadi di episode pertama gue mau ngebahas tentang yang lagi viral-viral di luar. Itu kecelakaan banyak tuh terjadi. Kayak lu tahu nggak? Ada ojol ditabrak kereta. Terus yang paling baru yang di Bekasi, apa namanya tuh, truk yang nyeruduk anak SD. Nah, yang ketiban juga. Tapi gue nggak pengen ngeliat dari sisi kenapa kecelakaannya, bukan itu. Yang gue pengen tahu tuh di setiap kecelakaan ada kayak ojol-ojol yang datang yang ikut nolongin. Dari blokade tiba-tiba nyiapin ambulan, nah ada segala macam. Nah itu yang pengen gue bahas, gue pengen tahu tuh kenapa. Ngomong-ngomong tentang ojol yang sering nolongin itu, gitu? Gue punya cerita sih. Jadi pernah tuh saudara gue jatuh nih tengah malam, yang nolongin ojol cuy. Itu jatuhnya tengah malam, kejadiannya itu di jalan antara Manggarai sampai Tenabang itu namanya Halimun. Di Halimun. Itu kalau malam sepi banget dan rawan begal. Itu dia tengah malam jatuh dan itu nggak ada orang siapapun yang nolongin ojol. Sampai ojol itu tuh nelponin komunitasnya gitu, suruh datang, ramean tuh didateng. Sampai ambulannya datang, dan ambulannya itu bukan dari rumah sakit ya. Ambulannya itu dari komunitasnya dia. Kadang yang kayak gitu itu tuh yang gue pengen tahu. Kadang yang kayak gitu tuh nggak terekspos ya di media. Ya betul. Makanya itu di episode pertama kita ini nih, gue pengen ngundang nih kabar-kabar burungnya ini orang hebat di suatu komunitas penolong nih. Ayo langsung kita ajak gabung aja ke sini langsung. Yoi, betul. Ayo Mak, langsung Mak. Nih. Wuih. Sini deh. Siap, makasih. Po, siapa namanya, Po? Saya Manana. Adnan, Po, kita. Rais. Pak, Po, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak, Po? Maksudnya nama mungkin, ngebeatnya di mana, daerahnya, atau rumahnya daerah mana gitu. Saya nama asli sih Hasanah. Cuma lebih booming dan lebih tenarnya dipanggil Manana. Karena kenapa saya mau dipanggil Manana, tidak mau Empo atau gimana ya, karena di URC Jaksel yang saya pegang banyak anak saya. Jadi saya menganggap mereka semua anak-anak saya lah gitu. Jadi saya tinggal asli sih Pejaten. Asli. Selatan juga berarti. Selatan, asli Pejaten. Dan sekarang karena ikut suami, saya tinggal di Sawangan. Di Depok, Al Mutamad Regency gitu. Tapi KTP masih Selatan. Gitu. Berarti nama asli Ibu Hasanah. Betul. Tenar dipanggil Mak Nana nih. Betul. Berarti kita panggilnya Mak Nana aja. Apa Mama aja biar Mami kali ya, Mami. Ntar mama-mamahan, Mami emang saya germo. Berarti Manana. Iya. Bukan Nana Mirdad kan? Bukan. Nana titik udah. Jadi ojol tuh udah dari tahun kapan sih, Bu? Saya ojol dari awal 2016. 2016. Berarti senior juga ya, udah termasuk senior ya? Iya. Dari awal-awal berdirinya ojek online ada ya? Ojek online 2015. 2015 ya nggak terlalu lama lah ya? Iya. Terlalu lama langsung. Nana hadir di Saya udah, karena dulu saya masih pekerja gitu, jadi nyambi untuk ojolnya. Kalau ini, Po, kegiatan sehari-hari selain ojol tuh ngapain aja sih? Ya nggak ada. Ada kegiatan lain nggak selain ojol gitu?
Saya sih sehari-hari ya memang ngojek doang, cuma ketika ada laka ya saya nge-backup ngebantu aja. Terus kalau ada mau sipil, mau ojol ya kita backup gitu aja. Jadi kalau sehari-hari tidak ada apa-apa ya saya ngojek, benar-benar ngojek karena sudah nggak kerja, karena sudah vakum di 3 tahun yang lalu. Karena udah disinggung-singgung nih masalah kecelakaan. Benar. Terus tadi Mpo udah bilang di URC. Ini sebelum kita lebih jauh tentang URC, mungkin kita kan awam nih Po ya. Betul. Mungkin Po bisa kenalin nih URC itu apa? URC itu apa, komunitas misalnya apa atau apa gitu lah Po. Nah karena URC itu URC berarti Po ya? Iya. Berarti ada kepanjangannya. Mungkin teman-teman nih banyak yang nggak tahu Po. Mungkin apa untuk rasa cinta kan URC-nya? Apa untuk raih cita-cita? Nggak tahu kan? URC. Bisa jadi URC itu sama sih kepanjangannya unit reaksi cepat. Oh, unit reaksi Iya. cepat. tuh. Itu untuk sebenarnya sih URC itu memang bukannya dibentuk untuk ini, karena memang udah punya jiwa masing-masing tersendiri mereka. Jadi emang semua dari hati, balik lagi ke hati masing-masing kalau menjadi URC itu. Jadi kalau dari ojol biasa mau jadi URC sebenarnya nggak ada persyaratan harus gimana, tapi dari si ojol sendiri tersebut tuh yang punya Betul. rasa. Iya, yang punya Sosialnya jiwa yang sosial tinggi. itu pasti akan timbul sendiri dengan sendirinya. Jadi kita nggak harus masuk ke URC sini harus begini enggak. Semua balik lagi ke dari hati. Jika kita mengerjakan dengan ikhlas, sosial itu dengan ikhlas, insya Allah kitanya berkah ke depannya. Itu aja sih. Kalau komunitas URC gitu, itu dia ada ini nggak sih Po? Terstruktur gitu nggak sih? Misalnya ada kayak ketuanya atau? Oh, ada. Oh ada. Ada. Nah Mpo di URC sebagai apa? Saya di URC itu kan ada pembina, penasehat. Saya sebagai di sini alhamdulillah saya sebagai ketua umum wilayah. Oh. Ya. Wilayah mana Di tuh? Po? selatan. Selatan. Oh. Berarti Manana ini ketua umum dari URC wilayah Jakarta Selatan. Betul. Berarti udah tahu banget URC ya Mak ya. Ya insya Allah tahu. Mantap. Berarti tuh awal terbentuknya gimana sih Po? Bisa jadi tuh komunitas URC itu gimana tuh Po? Awalnya sih yang tahu kayak sebenarnya URC itu saya sudah dekade yang ketiga. Yang pertama itu ada Bang Janen, itu di awal-awal URC terbentuk. Ketum pertamanya Bang Janen. Nah, penasehat masih di tangan Cang Obet. Dia megang wilayah Kemang, seluruh Kemang, Bangka mereka dia yang pegang. Sempat berjalan dan sempat vakum selama 1 tahun. Nah akhirnya di backup dengan TRC. TRC itu mencakup semua wilayah. Jadi karena URC-nya sempat vakum, Bang Janen punya kesibukan lain dan sempat berhenti sebentar. Itu terbentuklah TRC yang sekarang menjadi backupan kami nih. Mereka orang-orang hebat buat saya. Mereka guru terbaik buat saya. TRC itu dia semua wilayah ada, termasuk ada di dalam TRC itu ada Bang Gusti, ada Bang Gusti itu pusat loh. Jadi ada URC ada TRC Bu. Ya, kalau di URC, TRC itu di atasnya kita. Dalam artian dia URC kita diganggu orang, mereka akan maju. Gitu. Karena ada Bang Janen yang pertama, terus ada Bang Gusti, ada Cang Obet yang di dalam TRC, termasuk ada Bang Jali. Banyak lah Po ya pokoknya. Ya, makanya di situ Hebatnya di TRC juga banyak orang hebat gitu ya. iya ada Bang Ferry Ambon. Boleh mereka tuh orang-orang- kapan-kapan ya kita boleh, undang ke boleh sini ya. banget, boleh. TRC boleh. TRC ya itu mereka benar-benar dulu belum ada URC wilayah, TRC yang megang seluruhnya, jadi TRC aja, jadi muter mau ada di kasus di Tangerang, mau ada di mana mereka yang bergerak. Nah setelah mengecil menjadi URC berdiri lagi, pertama URC kan ada di selatan. Yang saya bilang ketumnya itu Bang Janen pertama. Setelah dekade lagi ada namanya Bang Doge. Abis Bang Doge baru saya. Baru Manana. Ya baru saya sampai sekarang. Ya memang cukup lama juga saya megang ini gitu. Alhamdulillah masih dipercaya dengan mereka. URC kan unit reaksi cepat.
Mak, ngapain aja sih biasanya URC itu apa kegiatannya sehari-hari, atau kalau ada laka doang baru keluar atau gimana tuh, Mak? Ya kami kadang misalkan kita nggak menemukan laka, tapi ada pihak kepolisian yang memang ada kecelakaan, tapi tidak mengetahui alamat keluarga, dalam artian mereka sudah mencari nih, dari pihak kepolisian sudah mencari, cuman karena kan alamat itu kan kadang tidak ada nomor rumah, tidak jalan ada doang, jalan doang sama RT RW itu kan nggak jelas juga. Kadang kan sekarang daerah itu nomor rumah kan nggak rata. Iya, maksudnya nggak 1 2 3 enggak. Kadang satunya di mana, 5-nya di mana. Nah, karena kami ojol luas, dalam artian kita bisa minta bantuan wilayah lain atau seperti apa, jadi kami cepat mendapatkan alamat itu. Seperti itu sih. Bantu nyari alamat korban juga. Iya, berarti ya? bantu dalam artian membantu nyari alamat, memberitahu misalkan ada korban meninggal atau laka lantas yang tidak diketahui keluarganya, pasti kami yang lebih dulu nge-share di grup lebih cepat. Gitu. Jadi kita membantu di situ juga, makanya pihak kepolisian juga alhamdulillahnya responnya juga ke kita baik. Seperti itu. Nah, kan URC itu tadi Empok bilang banyak wilayah gitu. Ya. Itu tersebar di beberapa titik sih, Bu? Kalau Jakarta, URC Pusat, URC Timur, URC Utara, URC Selatan, URC Barat. Oh, Barat. 5 Semua ada itu ya. kota ada Semua berarti ya? Iya, punya tuh ya? wilayah masing-masing. Kita menghargai wilayah mereka kalau ada apa-apa. Nah, kalau Tangerang ada UTSB. UTSB itu URC Tangerang Bersatu, Selatan Bersatu. Kalau UTB, URC Tangerang Bersatu. Dia wilayah Tangerang UTB, Ciledug semua Tangerang. Nah, kalau UTSB Selatan Tangsel. Pamulang, Iya, gitu ya. betul. Itu anggotanya berapa sih, Po? Apa terdaftar apa emang maksudnya yang mau ikut aja ya udah? Apa kalau mau masuk situ tuh harus daftar dulu atau gimana? Harus ikut apa? Enggak sih, gitu? kalau di wilayah masing-masing lainnya saya kurang paham SOP-nya masing-masing ya, masing-masing wilayah. Tapi kalau di selatan, karena kondisi WA-nya grup itu hanya mencangkup di angka 100 lebih ya kalau untuk WA. Jadi itu perwakilan dari masing-masing wilayah dititipkan ke kami 2 orang yang jadi base camp yang tergabung di lintasan. Di lintasan kami URC Jakarta Selatan punya 12 lintasan masing-masing wilayah. Oh iya. Gitu. Jadi kayak mungkin Jagakarsa beda, Kemang beda gitu ya? Iya, jadi kebagi 12 gitu. Terbagi ke 12. Nah, di bawahnya dia nanti ada BC, base camp yang tergabung di lintasan kami. Nah, nanti perwakilan mereka dikirim ke kita yang benar-benar jiwa sosialnya tinggi, loyalitasnya juga tinggi, tapi tidak nutup kemungkinan mereka harus cari uang juga buat keluarganya, seperti itu. Nah, itu tuh, Po, yang pengen ditanyain juga tuh. Nah, bentar nih, Po, ada yang seger-seger mau datang. Oh ya, mungkin santai dulu Po minum. Siap. Minum ya, aus kan ngomong mulu. Siap. Kasih. Ini punya mana? Mungkin Bu, ini mau coklat apa Kiranti? Bebas. Ya, siap. Ya. Oke. Makasih ya Meli ya. Makasih, Mbak. Tadi bicara soal wilayah-wilayah gitu, itu ada ketuanya nggak sih, Po? Maksudnya kayak selatan kan ada selatan, barat, pusat, timur sama utara ya? Iya. Semua tuh. Nah itu ada kepalanya nggak, Po? Maksudnya ada ketuanya nggak? Ada, masing-masing wilayah ada. Oh jadi masing-masing aja apa kayak ada kepalanya nih? Oh, Jadi tidak. semua yang megang nih? Kita URC rata-rata setahu saya sih pusat independen. Oh. URC Jakarta Selatan independen. Timur juga sama independen. Jadi masing-masing wilayah punya ya wilayah mereka masing-masing aja. Jadi di atasnya URC ya mungkin sebagian ada yang Korwil kayak Depok GDB, Korwil GDB. Terus kalau utara ada Korwil Utara gitu. Jadi kalau masing-masing wilayahnya ada Korwil dari masing-masingnya sih sebenarnya. Cuman kalau URC Jaksel independen, URC Pusat independen, gitu. URC Timur independen. Nih, Po, kan URC itu isinya member-membernya itu kan rata-rata ojol semua, hampir ojol semua berarti. Iya, ya? betul. Hampir ojol semua. Nah, kalau di URC ini kan nyelamatin orang doang tuh. Itu kan nggak dapet uang tuh. Iya. Nah, dari member URC itu gimana tuh cara ngebagi waktu buat hasil pendapatannya dia harus narik
sementara dia juga biasanya nolongin orang-orang. Nah itu gimana tuh ngebagi waktu itu biasa Bu? Balik lagi yang saya bilang, semua dari hati. Balik lagi ke diri mereka. Kalau untuk menolong orang, kami tidak memikirkan segi keuangan dulu, menomor dua kan segi keuangan. Dalam artian gini, kalau saya sih punya prinsip gini, saya di jalan pagi, ya kita kan nggak tahu namanya musibah kan, kita berangkat dari rumah bismillah ngojek, karena memang kita tukang ojek. Setelah kita mau dapat, misalkan saya narik baru dapat 70, tiba-tiba ada kecelakaan, ya itu balik lagi ke diri masing-masing gitu. Kalau mereka memang berjiwa URC, pasti mereka langsung kalau saya matiin akun, saya bantu dulu, saya selesaikan, saya bantu, saya bawa ke rumah sakit, saya kondisiin, saya panggil pihak keluarga. Kalau sipil ya, kalau ojol sampai kita antar pulang. Itu pun saya bergantian. Misalkan yang sudah standby dari pagi siapa, nanti yang siang datang, yang pagi pulang, gantian narik di backup ya. Iya, gantian. Nah, nanti kalau misalkan yang siang kan nih otomatis kalau namanya nolongin laka kan bisa sampai malam. Betul. Gitu. Jadi Harusnya nanti yang udah dari siang sampai sore, kalau mereka mau ngapit silakan, karena yang malam sudah datang. Gitu sih. Dibagi aja sih, tergantung dari kepalanya masing-masing. Karena gini, kita nggak mungkin nolong orang tapi rumah tangga kita terbalik, dalam artian yang laki panci pada terbalik, dilempar ke penggorengan sama istrinya kan nggak mungkin. Makanya kita nih sebagai kepalanya gimana nih mensiasatinya gitu. Saya sendiri pun kan punya angsuran, saya sendiri punya yang harus saya bayar. Nggak mungkin saya walaupun tutup mata tapi saya motor saya nggak kebayar nolongin orang, ya jangan sampai. Bismillahnya setelah nolongin sambil di rumah sakit menjaga nih, saya narik bolak-balik main food aja deket-deket situ. Nah nanti kalau memang sudah setoran kita udah cukup, baru kita terusin lagi sambil mantau gimana tuh driver yang di dalam. Berbagi aja sih sebenarnya. Di situ yang udah dapat berapa, gantian jaga, kita yang belum dapat narik. Karena simpel aja sih. Jadi keinginan dari diri sendiri aja gitu, Po. Betul. Nah, Po, kan ini agak sensitif sih, Po. Ini kalau misalkan kayak pendanaan gitu, Po, misalkan kayak nolongin orang nih, kan kadang suka ada ambulan dari komunitas tuh. Itu ada pendanaannya nggak sih, Po? Maksudnya dari mana sumbernya? Kalau dari gitu. URC sih setahu saya ambulannya memang nggak ada yang namanya ambulan gratis murni, itu nggak ada. Dalam artian dia kan butuh bensin. Iya. Dia misalkan masuk tol, misalkan dibawa keluar kota, mereka harus perhitungan tolnya sama bensin. Tapi kalau di daerah-daerah sekitaran kayak dari selatan ke pusat misalnya, bawanya dari Fatmawati dibawa ke pusat, ya itu saya seikhlasnya keluarga aja sih. Ya ibarat kasarnya uang ganti bensin aja sih. Kita nggak pernah ketok kalau untuk driver ya, maksudnya dalam artian beda kalau keluar kota itu kan dipikirkan bensin sama tol. Tapi kalau untuk deket-deket, kami yang ada di selatan semampunya driver, misalkan dari jarak tempuh yang deket ya 100.000, 200.000 udah gitu. Alhamdulillah aja ya. Iya, yang penting bensin aja sih kalau kami. Ini Po, mau nanya nih. Di URC berarti Po udah dari 2016 ya? Iya. 2016 sampai sekarang. Ada nggak nih pengalaman yang paling seru lah atau paling mengharukan? Paling nggak terlupakan lah sampai sekarang. Paling nggak terlupakan lah pokoknya selama Mak di URC nih. Ada nggak tuh? Itu kasus laka di Andara sih. Andara Jakarta Selatan berarti. Iya. Itu kasus di Andara. Saya lagi narik. Tiba-tiba saya pas saya di dekat turunan rumah Raffi Ahmad tuh. Tapi di seberangnya pas di situ ada laka. Ketika laka itu waktu itu Gojek. Ada laka Gojek. Itu lupa tahun berapa, udah lama juga sih. Nah saya lewat, jadi ada anak kecil, bannya bocor, dia goleng dong, oleng, tiba-tiba ditabrak sama nih driver, minggir nih dia mau dari tengah mau ke pinggir, tiba-tiba di driver karena agak turunan kan, ditabrak sama driver, kondisinya driver itu mental ke tengah,
drivernya nabrak, drivernya jatuh juga ke jatuh ke jalan. tengah. Oh. Nah, nih anak yang ditabrak ke pinggir mana? Karena dia jatuhnya emang minggir kan. Ketika dia ke tengah, lewatlah mobil apa sih yang L1000 ya, yang mobil kayak pariwisata sedang tuh. L300 ya. L300 ya, L300 dia lewat lah. Tahu-tahu glek gitu. Saya pas di belakangnya. Aduh, saya Uber mobilnya. Saya bilang, "Pak, Bapak nabrak di belakang. Coba Bapak balik." Nabrak. Dia lihat loh, ternyata ada darah memang di Bannya. Bannya dia. Baliklah dia, balik. Saya urusin tuh, akhirnya gini-gini. Terus kan ibu-ibu banyak tuh yang pada nonton dari atas-atas tuh. Iya, ada yang nakal, nih palanya pecah ini. Akhirnya kita tutupin koran. Karena kan kita nggak mau ya mereka diliatin orang, di foto-foto. Saya paling nggak suka di foto-foto, di TKP tuh cuman ini tapi nggak bantu enggak gitu. Akhirnya saya telepon Satlantas, datang, diproses, bawa ke rumah duka Fatmawati. Begitu sampai di rumah duka Fatmawati, belum terproses karena belum ada olah TKP kan. Itu meninggal di tempat ya, Maya? Iya, langsung meninggal di tempat Ya? karena palanya pecah. Itu otaknya sampai keluar ya, maksudnya gitu dalam artian memang udah meninggal. Ya gitu lah ya. Begitu sampai diurus semua proses. Nah, tiba-tiba nih ini yang ditabrak yang mana? Ternyata saya bikin BAP. Nih anak kecil bilang, "Iya tadi saya ditabrak sama itu." Ternyata itu mamangnya yang ditabrak. Omnya. Saudaraan berarti sama Justru bocah sama awalnya saya mau bilangin keluarganya bahwa ini ternyata itu yang ibu-ibu nonton di atas itu istrinya. Itu mau ketawa tapi sedih, tapi gimana jadi lucu gitu, jadi nyangkut gitu semua karena emang saudaranya Keluarga gitu. semua. Akhirnya saya urus proses sampai pulang ke rumahnya ya dengan hati ngenes ya ngelihatnya. Tapi yang nabrak mau tanggung jawab gak, yang mobil itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Pokoknya semua tanggung jawab, cuma ya lucunya ya maksudnya kenangan dalam arti saya gini, keluarga yang memang nggak mengetahui itu ponakannya ditabrak ya dalam artian miris banget ya. Itu kenangan yang paling ini banget itu, maksudnya ternyata yang ditabrak itu ponakannya, yang nabrak omnya, yang meninggal dia nggak tahu. Ketika di rumah ya aduh nggak kuat saya ngelihatnya. Ketika saya bawa pulang ternyata istrinya bilang, "Tadi berarti yang ditutupin koran laki gue." Ya kan ngenes kita. Itu sampai sekarang saya masih dekat dengan istrinya karena ngelihat kejadian gitu dalam artian. Dan Po yang nolong juga ya? Ya, kita yang nolongin karena posisinya emang lagi narik daerah situ sih. Itu berapa tahun yang lalu masih keingatan sampai sekarang dalam artian ya. Kalau saya lewat jalanan itu tuh, ya Allah. Jadi suaminya ditabrak, istrinya ngelihat padahal ditutupin koran gitu, ngenesnya gitu doang. Gimana kalau kejadian di kita gitu doang sih yang paling saya inget sampai sekarang. Jadi kalau lewat Andara ya Allah dia lagi tidur di sini gitu. Jadi masih tek aja sih di hati. Berani Mak berarti ngelihat, kan banyak lah orang takut lihat darah ini kan. Itu dulu awal belum jadi URC masih kerja, setiap saya lihat orang tabrakan saya nggak mau, saya menggigil dengkulnya. Iya pasti merinding kan. Tapi gitu. Berjalan waktu kita di jalanan ya dengan sendirinya rasa itu hilang. Makanya dibilang kalau orang geli dengan apa atau gimana mungkin diterapi terus ya. Oh iya, karena emang niatnya juga pengen nolong ya. Iya, saya begitu ada laka sekarang langsung sergep, langsung nih. Dulu mah setiap ada tabrakan di belakang, aduh enggak takut gitu. Tapi sekarang udah biasa. Karena dengan menolong ya terbiasa. Itu aja. Nah kalau kayak nolongin gitu kok yang di URC itu nolonginnya cuman ojol aja apa orang, bisa kayak orang sipil tuh kenapa-napa bisa ditolongin juga nggak sama URC? Kita semua kita mau ojol mau sipil kita nggak kenal sekalipun kita bantu dulu. Nanti kalau sipil setelah ada pihak keluarga kita bantu urus. Pihak keluarga maunya seperti apa, misalnya ada penabrak kita temuin. Misalkan keluarga bilang sudah, oh yaudah nggak apa-apa, sudah aman ini, baru kita tinggal. Tapi kalau untuk ojol kita tolongin sampai selesai. Misalkan dia ada komunitasnya, ya kita panggil komunitasnya, keluarganya nih mau gimana, ya kita kan balik lagi nolong boleh, tapi kan semua balik lagi ke keluarga. Ini driver mau diapain, kan kadang-kadang kita nolong driver kakinya patah, ada yang maunya diurut doang. Ya kan jarang yang mau dipen atau gimana, ya kita balik lagi ke keluarga.
maunya seperti apa, tindakannya seperti apa, semua balik lagi ke keluarga. Kami yang ngebantu dan komunitas ya tinggal ikut dari keluarganya aja. Tadi bicara soal kayak misalkan dia kakinya nggak kenapa-napa lah, misalkan kayak cuman keseleo gitu. Nah, di komunitas WRC itu kok dikasih tahu nggak sih kok kayak penanganan pertama nih bakal anggota-anggota gitu? Dikasih tahu. Kita Kayak kan ada pelatihan iya. gitu nggak? Kalau kita sering ikut kayak model dari Grab, ada beberapa kali ikut pelatihan penanganan kecelakaan, terus dari dinas waktu itu pernah, dan kita kan sering ikut yang ada misalkan kayak model driver harus ikut pelatihan ini loh, kalau saya mau karena posisi ya buat saya di jalan Ya, gitu. Oh, pelatihan Ilmu juga ya Pak? Dari ilmu. JR juga ada, dari Jasa Raja ada, terus dari Satlantas juga ada gitu. Kalau ilmu buat saya kemanapun saya pasti ambil. Mantep nih. Iya. Ada yang kayak gini nih Ci. Maksudnya nggak terekspos gitu sama media ya? Iya. Kan soalnya banyak orang nggak tahu kan yang Betul. kayak gini-gini nih, ternyata di balik ojol yang nolong itu ada sebuah komunitas besar yang naungin, ternyata emang banyak juga ya orang-orangnya di situ. Iya betul, banyak. Itu kayak gitu. Makanya nih buat bacol-bacol mania nih ya kan, maksudnya jangan pernah menganggap remeh pekerjaan ojol ya. Bisa Itu, jadi betul. tuh suatu saat lu kenapa-napa di jalan, Betul. ojol cuy yang Ya nolongin makanya lo. kadang kita direndahin orang sih yang Iya, namanya nah. driver ojol. Ini menyimpang ya. Nggak apa-apa, apa-apa. iya. Ya menyimpang dari pertanyaan URC ya. Iya. Dalam artian kami apalagi zamannya Covid ya. Kami pernah ngerasa diri kami tuh anjing. Bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya kami, bukan dalam artian ya sekarang kalau kita ngantar makanan sampai depan pintu. Kalau misalkan bambu yang ngambil berarti dijiji dong. Oh, iya. Kami dikasih bambu, mereka dari atas, kami bambu. Di ujungnya tuh baru makanan diambil. Dan kadang yang bikin kita miris dan sakit hati, orang itu nggak keluar, tapi udah tahu ada kita, mereka cuma buka hordeng doang. Taruh aja di situ, tapi bahasanya dari kaca loh. Iya. Duh, udah tahu orang lagi ini buka pintu kayak, oh ya mbak maaf taruh situ saya lagi apa gitu atau gimana. Ini lo di situ, astagfirullahaladzim. Mau nangis gimana? Nggak nangis. Tapi hati kita kayak tersayat-sayat. Kita jauh loh, hujan-hujan loh. Hujan, bawain makanan, nggak tepat waktu kami dilaporkan. Ya itulah. Kadang kita ojol pengen dimanusiakan juga gitu loh. Kita kan manusia gitu loh. Dalam artian banyak yang seperti itu. Dan kadang paket pun gitu. Taruh aja di situ. Kita ini maaf, semua driver vaksin ya ikut divaksin. Kalau mau ada acara kita di swab, selalu di swab. Kurang apa gitu kan. Dan di notif pun kalau yang belum itu pasti ada notif kan. Kalau mereka belum dapat maksudnya dalam vaksin, mereka kan semua pada pakai vaksin karena kami di Senayan aja kami lakuin diundang. Dari Grab semua steril maupun aplikator lainnya. Itu pasti steril. Steril ya. Iya. Vaksin segala Sudah macam. vaksin karena saya lihat sendiri kadang notifnya driver ini sudah divaksin, berarti kan sudah aman dong menurut kita. Iya, benar. Kenapa kita masih diperlakukan seperti itu? Cuma gitu aja. Cuman ketika mereka yang begitu, ketika laka di jalanan di depan, cuma ngeliat gini doang. Lu kan yang kemarin menghina gua dengan ya Allah. Tapi balik lagi. Karma Bismillah. tuh karma ya. Kita nggak bisa boleh begitu. Dalam Malu tuh artian, orang tuh kalau iya, gitu. cuman mikirnya gini aja sih. Ya Allah, lu kemarin ngerendahin gue, sekarang gue yang nolongin lu. Bismillah aja. Akhirnya kan mereka malu sendiri. Itu aja sih, balik Kesal lagi. juga gue sih soalnya. Iya, paham. Karena kita balik lagi, sehina-hina kita dihina-hina sama mereka, akun kita yang bermasalah. Kita sih pengen ngelawan gitu. Dalam artian coba balik lagi. Loh. Aduh, bismillah. Ya, udah tenang. Sabar-sabar. Ya, karena posisinya kita udah menjalankan tugas dan porsi kita gitu. Tapi sih ya balik lagi lah dalam artian ke diri kami. Tapi saya jujur nih, balik lagi ke WRC saya jujur. Setiap saya habis nolongin laka, mau meninggal mau laka, saya dalam waktu 4 jam atau 5 jam misalkan nggak narik ngurusin mereka. Tapi begitu udah selesai, saya narik. Itu Allahua'alam, dalam artian alhamdulillah sangat banget dah. Saya
dapat tarikan gacor sampai malam. Oh, emang Itulah rezekinya. Rezeki mah nggak Betul. kemana apa ya. Rezeki. Itu mungkin Selalu saya, apalagi mungkin- habis pengawalan. Mohon maaf, kadang kita di jalan. Hmm. Kita di jalan sendiri, ini lagi jalan. Kayak tadi barusan saya balik dari Polres. Setelah dari Polres ada ambulan yang tersendak di TB Simatupang. Oh. Dia nggak bisa lewat karena dipepet mobil pas-pasan, ya kan? Udah, kita mainkan datu escort sendiri. Makanya kadang beberapa kali orang saya sering ada di YouTube kadang dari anak-anak relawan. Kita sih nggak minta di expose atau disorot ya, tapi mereka sendiri yang nge-shoot pakai handphone mereka sendirian. Ada URC begini. Ya tapi kan anak kalau ngelihat saya, ya Allah, gue segila itu kah di jalanan? Kadang mikirnya gitu doang, dalam artian kok bisa ini ngebuka sampai sendiri, dalam artian bisa gitu. Itu ya semua balik lagi hati. Kalau saya emang nggak bisa ngelihat ngeri ambulan. juga mak ngebuka jalan. Ya seperti itu sih. Cuman rata-rata jiwa WRC sudah begitu semua. Jadi begitu ada ambulan yang tek mandek, udah pasti kita duluan. Udah kita apa yang kita bisa ya kita gerak. Mau apapun itu rata hampir semua WRC berjiwa seperti itu. Enggak WRC juga sih, ojol juga banyak yang seperti itu. Ojol-ojol sekarang sih yang saya perhatiin, mereka sudah kalau udah ngeliat ambulan mereka sudah paham. Udah langsung ya. Iya sudah paham. Banyak juga sih kadang, cuman dari kita ya kalau mau bantu paling nanya mau rumah sakit mana nih, ini. Oh ya oke, berarti kita tag-in karena ambulan itu memang nomor 1. Cuman kadang ada orang yang beberapa yang tidak ngeh juga kalau ambulan mau lewat, masih cuek aja mereka. Tuh buat lo Gitu. tuh bantuin buka jalan, jangan ngikutin ambulan doang dari belakang lo biar cepet. Betul, kadang-kadang ada yang suka ngikutin di belakangnya dia dengan nyalain lampu dim. Ternyata giliran ambulan masuk rumah sakit kita nengok bukan keluarganya, kita pikir keluarganya. Cuma Itu biar banyak cepet yang suka doang. ikut-ikut. Ya. Betul. Iya betul tuh, harus kayak gitu tuh. Ya itulah suka dukanya di jalan, suka dukanya URC. Kita sih bawa enjoy apapun yang kita lakuin dengan niat hati yang tulus aja. Insya Allah rezeki nggak ketuker, itu aja. Karena itu penting banget sih, maksudnya ngebantu banget sih Po. Karena kejadian yang saudara gue itu yang tadi gue omongin tuh Ci, itu tuh tengah malam Po. Iya betul. Dan kecelakaannya tuh bukan yang besar-besar doang ya, maksudnya kepalanya tuh berdarah-darah. Ya. Maksudnya kalau emang nggak ada yang nolongin tuh ojol yang datang mungkin ya nggak tahu dah, mungkin udah kekurangan darah atau gimana kan. Komunitas ojol dan single factor pun kalau memang mereka punya hati balik lagi. SF yang punya single factor lah dalam artian yang mereka punya jiwa sosial ya balik lagi. Ada yang seperti itu juga. Jadi mereka walaupun tidak punya grup pasti dia kontak temennya yang punya grup, nanti detekin bla bla. Jadi ya saling membantu lah di jalan seperti itu sih. Mantep ini kayak begini-begini nih. Soalnya bukan salah. Ini Po yang tadi kan sempet tuh yang kayak misalnya Po pernah nganterin dia, terus ternyata pas ada laka ternyata dia juga pernah nggak tuh Po kayak gitu? Pernah saya waktu itu nganter di daerah Antasari. Itu anak-anak kosan. Saya udah di depan kosan. Ternyata tapi saya lupa kosan mana gitu. Saya antar makanan, dianya ada di atas tapi saya suruh naik ke lantai 3. Naik ke atas ya. Aduh, saya bilang kondisi kaki abis laka lantas. Saya otomatis nggak bisa naik dong. Saya sampai saya bilang, Kak, saya habis kecelakaan, bisa turun ke bawah nggak Kak? Kalau saya nggak bisa naik ke atas. Jawab dia, oh saya nggak bisa, lagi enak badan juga. Oh ya udah, saya paksa dengan nindak pegangan sampai atas. Nah suatu saat dia kecelakaan di daerah Blok A kalau nggak salah, MRT waktu itu. Dia jatuh, saya yang nolongin, saya yang bawa Fatmawati. Pas saya lihat nih kayaknya mbak yang waktu itu nih, saya bilang gitu. Cuman dia nggak kenal saya mungkin. Cuman saya lihat mukanya karena begitu saya ngasih makanan, muka dia kan saya kenal. Pas itu, mbak yang rumahnya di Cipete ya, saya bilang gitu. Iya katanya gitu. Oh iya, saya waktu itu nganter makanan. Ya entah dia malu entah gimana ya dia senyum-senyum sipu malu sih. Ya karena saya udah izin, kaki kecelakaan, nggak bisa naik tangga banyak Kak, karena posisi engkol waktu itu. Jadi ya mau nggak mau karena dia nggak mau turun, ntar saya resiko dilaporkan, ya saya naik lah. Ya itu balik lagi dah
ke dirinya dia, mau malu mau enggak yang penting kita bantu dulu. Ya, Kita dari hati mah udahlah, bantuin aja, niat betul. baik aja. Ya. Sampai ambulan semua saya bawa ke Fatmawati waktu itu. Ya, setelah kita bantu kan kita memang semua yang kita bantu kita nggak pernah yang namanya kontak dengan keluarga langsung lagi. Los setelah selesai ya kita nggak mau ada embel-embel, ya close sudah, kita serahkan barang mereka, keluarganya sudah datang, teman-teman kerjanya sudah ada, ya udah los aja sih seperti itu. Berarti ada, kalau di URC sendiri, kalau misalnya nih amit-amit lah, misalnya ada member dari URC yang bandel, misalnya kecelakaan jatuh, ada barang jatuh, dia misalnya ngebandain lah atau barang yang diambil, itu berarti ada hukuman dari ya, dari atas. Ya selama ini sih ya ada sih beberapa, tapi bukan dari anak-anak komunitas kita sih. Jadi mereka ada yang nakal, ya pasti ada lah, manusia nggak ada yang nggak hilaf, semua pasti nggak luput dari hilaf dan dosa manusia. Waktu itu pernah ada driver kecelakaan, atau handphonenya hilang. Itu alhamdulillahnya kalau sudah bentrok ke komunitas pasti ketemu kok, kita akan cari orang. Nanti dia balik lagi sih pastinya, cuma ya kita tatar lah secara baik-baik. Ya sekarang Ada ininya lah ya. Ada sanksinya lah ya, Pak. Ibarat kasarnya kita ajarin lah gimana diri kamu yang begini, gimana diri lo yang begini. Ketika kecelakaan handphone hilang, kalau driver itu kan dia harus ada kode booking. Ya. Kalau untuk rembes asuransi, kalau handphonenya hilang otomatis dia harus masuk lagi ke email lagi. Kalau emailnya mereka ada yang inget kadang passwordnya. Udah gitu kalau kecelakaan yang fatal, handphone hilang, driver itu nggak bisa diajak ngomong, atau drivernya ya pokoknya kondisi fatal lah. Ya kan kasihan juga, yang harusnya segera ditindak apa semua asuransinya semua, memang sih kita pasti kerjain, cuman kan kalau handphonenya ada kan lebih cepat pengerjaan, lebih mudah ya aksesnya. betul, yang kita takutin kan seperti itu aja, karena kan memang kalau Grab asuransinya atau tetangga sebelah kayak Gojek kayak yang lain itu kan memang harus ada handphone untuk data riwayatnya driver, namanya siapa. Kan kalau handphone yang nggak ada kita bingung, ya orang namanya siapa, ya, motornya sama apa enggak, bener dong. Misalkan kalau handphone hilang udah susah, kecuali kalau handphonenya mati tabrakan, kita masih bisa copot kartunya dia, pindah ke handphone lain, SIM cardnya ya. Tapi kalau handphonenya hilang, kita mau nyari data di mana? Kita kan nggak mungkin nih foto orang, tolong dong aplikator cariin ini foto orang, ini driver ini kalau emang akunnya akun dia. Kalau memang akunnya bukan punya dia, atau dia ada gimana ya, pokoknya kalau handphonenya udah hilang udah fatal buat saya. Susah tuh ya kalau udah handphone hilang. Ya harus benar-benar Berarti diusut. yang masuk WRC itu harus yang punya jiwa-jiwa Pastilah. sosial gitu ya, Pak. Pastilah. Jangan nggak sembarang orang yang bisa masuk WRC. Enggak, itu kan dalam artian ya balik lagi yang saya bilang tadi, balik dari hati. Kalau mereka niat sudah masuk di URC itu ya mereka sudah tahu kekurangan dan kelebihannya. Kesatu kelebihannya, mereka sudah lebih menjiwai kalau mereka adalah kalantas, ketika mereka ada masalah ini kan semua setiap kopdar kan kita bahas dan kita omongin seperti itu sih. Cuman kalau misalkan keuntungan untuk memanfaatkan orang, ya alhamdulillah sih sejauh ini nggak terjadi. Jangan sampai, ya mungkin memang ada beberapa kan kita nggak tahu diri masing-masing lah, balik lagi ke diri masing-masing. Nih Po, ada pesan-pesan nggak Po bakal teman-teman yang lagi bertugas, mungkin teman-teman WRC gitu yang lagi bertugas, ada nggak pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan? Pesan-pesan saya, I love you seluruh URC yang berjiwa URC, karena kalian berjiwa sosial, kalian menolong tanpa pamrih, kalian menomorduakan dalam artian pendaringan, bukan berarti tidak boleh mencari pendaringan. Rata-rata yang saya tahu lebih mengutamakan menolong dulu. Insya Allah rezeki kalian makmur, Amin. rezeki kalian lancar, Allah tidak tidur. Gitu aja. Jiwa kalian
tidak akan mati sampai kapanpun. Kalian tetap harum dimanapun, mau URC, mau ojol yang sering membantu, mau seluruh jajaran ojol yang sigap di jalan. Saya berterima kasih, kita saling backup di jalan. Harus saling mencintai lah ya. Tuh. Gimana nih Ci? Seru banget ya obrolan kita hari ini. Makanya ngeri banget. Ada yang ngeri, ada yang terharu, pokoknya semuanya ada nih. Ada gue juga. Ada gue juga. Mungkin episode pertama kita itu aja nih, teman-teman bacol mania semuanya. Buat episode selanjutnya lu mau apa nih, mau tentang apa, bisa kali ntar lu komen-komen. Like, comment, subscribe. Ini tuh yang harus disebarluaskan yang kayak gini tuh, ya kan? Emang pengen terkenal aja lu.